Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maharani dengan NIM PO 7139025016 dari kelas 1D jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada video kali ini saya akan membahas laporan praktikum fisika farmasi mengenai penentuan kelarutan pelarut campur dengan asam benzoat. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh komposisi pelarut campur terhadap kelarutan asam benzoat, menghitung jumlah asam benzoat yang terlarut menggunakan metode titrasi alkalimetri, serta menganalisis hubungan antara konstanta dielektrik atau koefisien distribusi dengan prinsip kosolvensi dalam bidang farmasi. Sebelum masuk ke data praktikum, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep dasar dari kelarutan. Kelarutan atau solubility adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut tertentu hingga mencapai keadaan jenuh. Dalam farmasi, kelarutan merupakan parameter yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap absorpsi, bioavailabilitas, dan efektivitas obat. Banyak faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat, antara lain yang pertama pH kelarutan, yang kedua temperatur, yang ketiga jenis pelarut, yang keempat ukuran partikel, yang kelima konstanta dielektrik pelarut, yang keenam adanya zat tambahan seperti surfaktan atau kosolven. Pada praktikum ini digunakan asam benzoat sebagai zat terlarut. Asam benzoat termasuk senyawa semipolar sehingga kelarutannya rendah dalam air tetapi lebih baik dalam pelarut organik seperti etanol. Prinsip utama praktikum ini adalah prinsip kosolvensi. Kosolvensi merupakan metode peningkatan kelarutan dengan mencampurkan beberapa pelarut yang memiliki polaritas berbeda. Dalam praktikum digunakan 4 jenis pelarut, yaitu air, etanol, propilen glikol, dan gliserol. Air memiliki konstanta dielektrik paling tinggi sekitar 80 sehingga sangat polar. Sedangkan etanol, propilen glikol, dan gliserol memiliki konstanta dielektrik lebih rendah sehingga lebih cocok melarutkan zat semipolar seperti asam benzoat. Prinsip yang digunakan adalah like dissolve fast. Yaitu zat akan lebih mudah larut pada pelarut yang sifat kepolarannya mirip. Bahan utama yang digunakan pada praktikum ini antara lain: yang pertama, asam benzoat. Asam benzoat berfungsi sebagai zat terlarut yang akan diuji kelarutannya. Yang kedua, NaOH. NaOH digunakan sebagai larutan baku sekunder dalam titrasi alkalimetri. Yang ketiga, asam oksalat. Asam oksalat digunakan untuk membakukan NaOH karena merupakan standar primer. Yang keempat, fenolftalein. Fenolftalein sebagai indikator titrasi dengan perubahan warna bening menjadi merah muda. Yang kelima, etanol, gliserol, dan propilen glikol berfungsi sebagai kosolven untuk meningkatkan kelarutan asam benzoat. Pembuatan dan pembakuan NaOH. Tahap pertama praktikum adalah membuatkan larutan NaOH 0,1 N. NaOH ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dilarutkan dalam aquades dan diencerkan hingga 500 ml. Namun, karena NaOH bersifat higroskopis dan mudah menyerap CO2 dari udara, maka konsentrasinya tidak
selalu tepat. Oleh karena itu, dilakukan pembakuan menggunakan asam oksalat. Pada data saya, Maharani, volume NaOH sama dengan 8,5 mili. Normalitas asam oksalat 0,1 N, volume asam 10 mili. Nilai ini menunjukkan bahwa konsentrasi NaOH mendekati nilai teoritis, sehingga dapat digunakan untuk titrasi selanjutnya. Semakin kecil volume NaOH yang diperlukan, maka normalitas NaOH semakin tinggi karena larutan lebih pekat. Tahap berikutnya adalah titrasi Blanco. Blanco dilakukan untuk mengetahui volume NaOH yang digunakan tanpa pengaruh pelarut campur. Data Blanco berfungsi sebagai koreksi agar hasil titrasi lebih akurat. Pada data saya, Maharani diperoleh volume Blanco sebesar 4,5 mili. Variasi Blanco antar anggota cukup besar, mulai dari 1,5 hingga 4,5 mili. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kesalahan subjektif dalam menentukan titik akhir titrasi. Adapun faktor penyebabnya antara lain. Yang pertama, kepekaan mata terhadap warna. Yang kedua, ketelitian membaca buret. Yang ketiga, kecepatan penetrasan NaOH. Selanjutnya dilakukan pembuatan pelarut campur. Komposisi pelarut campur saya, Maharani, atau pelarut E terdiri dari yang pertama air 25 mili, etanol 40 mili, propilen glikol 15 mili, gliserol 20 mili. Etanol menjadi komponen dominan karena memiliki kemampuan melarutkan asam benzoat lebih baik dibanding air. Dan propilen glikol, gliserol membantu meningkatkan interaksi antar molekul melalui pembentukan ikatan hidrogen. Setelah pelarut dicampur homogen, ditambahkan asam benzoat sedikit demi sedikit hingga terbentuk larutan jenuh. Selanjutnya, dilakukan penyaringan dan filtrat titrasi menggunakan NaOH. Perhitungan kelarutan asam benzoat. Pada data saya, Maharani, diperoleh volume NaOH sebanyak 4 mili dengan normalitas NaOH 0,143 N dan berat ekuivalen asam benzoat sebanyak 122. Hasilnya diperoleh sekitar 69,8 mg asam benzoat yang terlarut. Artinya, dari total 250 mg asam benzoat yang digunakan, sekitar 25-26% berhasil larut dalam pelarut campur E. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan etanol secara signifikan meningkatkan kelarutan dibandingkan sistem yang dominan air. Analisis koefisien distribusi. Koefisien distribusi atau KD